Gundukan kecewa yang sudah lama dipendam, Larissa Chow akhirnya membuncah di media sosial. Ya, sejak santer diisukan telah menggugat cerai sang suami, Muhammad Alvin Faiz, 20 Mei lalu. Larissa seolah tak kuat terus dihujani pertanyaan hingga cibiran oleh netizen usai mantan menggugat sang suami yang dinikahinya tahun 2016 silam. Melalui postingannya yang beredar luas di akun gosip, Larissa menulis sekitar 7 poin alasan yang membuatnya akhirnya mantap memilih bercerai dari lelaki yang sudah memberinya 1 anak ini. Saat curhatan Larissa mencuat di jagat maya, Alvin sendiri hanya membalasnya dingin dengan postingan kalimat, "Seandainya semua orang tahu kisah sebenarnya." Tulis Alvin singkat. Di antara sekian tabiat Alvin yang diurai Larissa, memang ada beberapa poin yang cukup mencengangkan, terutama terkait adanya orang ketiga di tahun 2019 silam. Selain itu, Larissa juga menguak tabir ihwal janji Alvin yang belum pernah ditunaikan seperti mengajari ngaji, membimbing hingga menemaninya saat sakit, termasuk membantu mengasuh anaknya. Dari curhatan itu pula, Larissa seolah menguak tabir ihwal tabiat Alvin yang lebih mementingkan hobi dan kebiasaannya berkumpul dengan sejawat ketimbang dengan keluarga. Alvin kabarnya lebih sibuk berpetualang di dunia maya, seperti asik bermain games hingga menekuni hobinya bermain futsal. Tim kami bahkan sempat memergoki Alvin usai bermain futsal. Tapi saat itu, Alvin tak mau bicara sepatah kata pun. Itu udah masuk gugatan, Mas Alvin komen sedikit, Mas Alvin. Bang, dikit aja Bang, dikit. Mas Alvin, komen dikit aja. Bang, komentarnya gimana? Akan ada waktu di mana Alvin maupun Larissa akan memberikan statementnya secara langsung. Itu atau kapan, pokoknya amanah yang diberikan ke saya adalah teman-teman media, nanti tinggal tunggu aja mereka akan memberikan statement. Antara Alvin atau Larissa, yang penting doain aja yang terbaik buat mereka. Tim Gospot juga berusaha menelusuri jejak digital yang diposting sendiri oleh Alvin. Pekan kemarin saat heboh final Piala Champion, Alvin juga tampak aktif memposting video saat nonton bareng bersama sejawatnya. Di beberapa postingan lain, Alvin juga aktif memposting video saat bermain PS bersama sejawat pesohornya. ini Chelsea di bawah Pep kayak. Kita banget mainnya. Ini udah bukan di bawah Mourinho lagi, Mas. Jangan parkir bis terus. Rasa kayak Temi pengalamannya lebih banyak daripada gue deh. Karena gue juga masih muda kan. Mungkin kalau Temi udah sering main dari dulu gitu. Mungkin dari FIFA berapa begitu kan. Beberapa kali gue main game dulu zaman-zamannya Counter Strike, gue selalu kalah sama yang jauh lebih muda usianya, dan biasanya mereka tuh tangannya lentur. Kegiatan yang oleh Larissa sejatinya tak harusnya membuat larut ini malah dinilai jauh dari kesan merawat warisan almarhum ayahnya, Kiai karismatik Arifin Ilham, yang lebih istiqomah mengembangkan pesantren. Padahal sejatinya sebagai sulung, Alvin diharapkan Larissa lebih fokus menekuni dunia pesantren yang didirikan sang ayah. Dulunya awalnya diskusi sama Alvin gitu loh, karena saya mencari satu orang yang memang saya bisa ajak diskusi tentang agama tapi nggak monoton. Apa yang saya tanyakan, dia menjelaskan apa yang saya ingin tahu gitu loh. Ibaratnya Larissa ini punya apa yang semua perempuan mau. Apa sih yang perempuan mau zaman sekarang itu? Kecantikan, kekayaan, laki-laki di sekitarnya. Nah itu udah dapat semua dia, cuma dia tinggalin demi agama. Gelora muda menikah sejak usia 17 tahun lewat jalur ta'aruf tampaknya menjadi bekal yang minim mengapa Alvin lebih asik bermain dengan sejawat, menekuni hobi ketimbang memimpin nahkoda keluarganya dengan baik.
Kita ingin ayah ibu yang saleh saleha, ingin jadi ayah ibu teladan, ayah ibu yang menjadi guru pengajar terbaik buat anak-anak. Arifin kumpulkan anak-anak Arifin, istri Arifin ngajar anak-anak Arifin, maghrib isya pulang masjid bin ajar, duduk sini nak Alvin aman, nanti Abi wafat. Arifin tayangkan pada anak Arifin VCD tentang orang wafat itu. Nah, Abi akan begini. Ajarkan dia saling memaafkan, saling salaman. Contohkan pada dia kebiasaan yang baik, kata-kata yang lembut. Ngikut anak-anak ini. Bagaimana kita melarang anak kita tidak merokok kalau orang tuanya merokok? Bagaimana kita ngajak anak kita ke masjid kalau kita nggak ke masjid? Subhanallah, ngikut kebiasaan yang baik. Hadiah, boleh main PS, tapi hafal dulu Al-Quran. Kisah rentannya bahtera yang dibangun di usia muda dan melalui jalur ta'aruf juga dialami oleh pasangan pedangdut Rizky dan Nadia. Kabarnya baru saja sepekan pasca menikah, Rizky sudah pisah rumah. Bahkan saat sang istri hamil hingga melahirkan, Rizky saat ini hidup terpisah. Kepada Iis Dahlia, Rizky mengungkap jika bahteranya sudah koyak hingga jatuh talak saat di usia pernikahan masih seumur jagung. Iki nikah 17 Juli 29 udah pisah ranjang. Iya, udah Iki mengalami kesadaran. Oke, setelah itu bisa kita pulangi ke orang tuanya. Dan itu bukan kita yang mau melakukan, bukan kita yang minta, ayo pulang dong dia. Enggak ada WhatsAppnya, dia minta pulang. Dia yang minta pulang sendiri. Udah siap belum sih kalau seandainya nanti tes DNA hasilnya seperti apa? Siap. Karena ini semuanya insya Allah melibatkan Allah, yang dalam arti Allah aku ikhlas kalau memang ini jalannya. Dan kalau pas itu hasilnya iya atau tidaknya aku ikhlas. Andai pun ini ternyata si Syaki ini nanti kalau udah tes DNA ini kita tetap akan sayang sama dia ya. Karena Iki tahu proses dari hamilnya apa segala macam ya. Dan bahkan Iki janji sama Allah ketika ini benar-benar bukan anak Iki ataupun iya, kalau iya alhamdulillah gitu. Tapi walaupun Iki nggak bisa bersama karena sudah menilai kan. Rangainya seseorang itu seperti apa, Iki udah nilai dari titik kemarin setelah selesai. Meski ingin semua perceraian berjalan dengan baik, tapi tampaknya masih ada ganjalan perasaan yang dirasakannya. Pihak keluarga Nadia tampaknya sudah tak berharap kehadiran Rizky. Meski ia terus berusaha membangun komunikasi dengan sang istri. Sekarang Iki dan Nadia sudah melahirkan anak. Jadi baru awal banget kehamilan Nadia, sebenarnya posisi rumah tangga kalian tuh sudah talak, ya kan? Tapi Iki berusaha menutupi nih, kita semua berusaha menutupi ke publik bahwa itu tidak terjadi. Karena Iki mau menyelamatkan kelahiran Nadia dulu, ya kan? Tapi di runtun waktu yang ini sampai 9 bulan, Iki tuh mencoba untuk ada mediasi dan tabayun berdua untuk memperbaiki, ya kan, memperbaiki kondisi rumah tangga. Tapi ternyata sampai saat ini gitu terus, ya kan. Kalau mama bilang ada satu sisi yang ada masih egois, masih bagaimana. Jadi ketika yang satunya udah mau ngalah, yang satunya ngalah, jadi nggak ada sisi ketemunya gitu. Sampai akhirnya Iki pada sisi waktu yang sekarang ini mungkin Iki ngerasa bahwa gue pengen lepas beban nih. Mau nantinya hasilnya seperti apa, Iki tetap berniat untuk bersilaturahmi dengan baik ya. Lantas benarkah Iki akan segera mengakhiri pernikahannya secara resmi pasca dikaruniai buah hati? Diluruskan aja sih. Iya, coba dilurusin deh. Sebenarnya itu kelahiran kan memang dalam keadaan COVID. Itu komunikasi baik sebenarnya. Karena memang ini pengennya baik-baik, walaupun selesai dimanapun endingnya itu pengennya baik. Silaturahmi tetap jalan. Karena awalnya kan kita baik gitu. Ya kita doain aja lah, mudah-mudahan yang terbaik ya dok. Ya,
apapun keputusan yang terbaik, kamu anak mama, Nadia anak mama, Syaki cucu mama, udah gitu aja.